Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fazlin, NIM 226500097. Sini saya akan menjelaskan artikel perbedaan data spasial dan data non spasial yang bersumber dari lancangkuning.com. Langsung saja, sistem informasi geografis merupakan komponen yang terbentuk dari perangkat lunak, perangkat keras, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja satu sama lain. Sistem ini memadukan antara data grafis dan juga data teks yang bermanfaat untuk penelitian geografi. Komponen pendukung sistem ini bekerja secara terintegrasi. Salah satunya adalah data. Data merupakan kumpulan-kumpulan dari informasi, fakta yang dikumpulkan di mana saja. Data kemudian akan disusun untuk dijadikan laporan sebuah informasi. Data ini sangat penting. Dalam ilmu geografi juga demikian. Data-data yang dikumpulkan bisa membantu untuk mengetahui luas suatu wilayah, macam-macam profesi, jumlah penduduk suatu wilayah, dan juga informasi detail suatu wilayah yang ada di data. Data dalam SIG ada dua, yaitu data spasial dan juga data non spasial yang akan dijelaskan. Satu, pengertian data spasial. Data spasial merupakan yang mempunyai georeferensi kebumian yang memiliki banyak macam atribut yang terletak di berbagai macam unit khusus. Di zaman ini, data ini adalah hal yang sangat berguna dalam penataan sumber daya alam yang mencakup seluruh wilayah, dari daerah bahkan sampai ke kancah internasional. Penggunaan data ini semakin membanyak karena adanya teknologi digital mapping, yaitu kumpulan data dijadikan suatu format gambar digital, dan penggunaannya pada sistem informasi geografis. Data ini biasanya berformat vektor dan juga raster. Data spasial ini merupakan syarat dari SIG itu sendiri, yang didapat dari berbagai macam sumber, yaitu 1. Analog, 2. Data penginderaan jauh, 3. Data hasil pengukuran lapangan, data GPS. Peta analog adalah peta yang berbentuk cetak. Biasanya teknik kartografi adalah teknik untuk membuat peta ini. Sangat besar kemungkinannya memiliki referensi data spasial, yaitu koordinat, skala, mata angin, dan lainnya. Data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh merupakan pengukuran sebuah objek dengan sebuah alat yang tidak secara langsung melakukan kontak dengan objek itu, atau bisa dibilang jarak jauh. Data ini adalah sumber terpenting SIG karena tersedia berkala dan mencakup area-area tertentu. Contohnya seperti satelit. Kemudian data hasil pengukuran lapangan. Data hasil pengukuran lapangan ini merupakan data yang dihasilkan dengan kalkulasi tersendiri. Biasanya data ini adalah sumber data atribut, contohnya seperti batas, hak kepemilikan, lahan, dan sebagainya. Data GPS. GPS atau dalam kurung Global Positioning System adalah sistem navigasi dan posisi yang dikontrol dengan satelit. Keakuratan GPS sekarang sangatlah tinggi. Data GPS umumnya direpresentasikan dengan format vektor. Kedua yaitu data non-spasial. Data non-spasial adalah data yang tidak bereferensi ke georeferensi atau ruang kebumian. Dalam penggambarannya, data ini tidak dapat menggunakan sistem koordinat. Data ini juga hanya berfungsi sebagai keterangan pelengkap saja atau atribut. Data ini memiliki beberapa metode, yaitu seperti pengukuran, laporan, grafik, tabel. Satu, pengukuran. Pengukuran adalah penentuan suatu besaran, dimensi, dan kapasitas. Umumnya digunakan untuk satuan ukur. B. Laporan. Laporan adalah suatu kegiatan penyampaian informasi. Hal-hal yang telah dilakukan bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan. C. Grafik. Grafik adalah suatu simbol yang berguna untuk merepresentasikan suatu informasi dan perhitungan, biasanya dalam bentuk simbol lingkaran dan juga batang. Dan terakhir, D. Tabel adalah susunan baris yang membentuk kotak yang berfungsi untuk menyusun data informasi agar teratur dan tidak berantakan. Perbedaan dari kedua data ini yang paling jelas adalah bentuknya. Data spasial berbentuk gambar peta yang berupa titik dan garis yang memberikan gambaran bumi, sedangkan data non spasial berbentuk angka-angka, contohnya seperti data sensus, kependudukan, dan survei. Data-data ini harus digabungkan agar membentuk SIG yang sempurna. Jadi, cukup sekian dari artikel tentang perbedaan data spasial dan non spasial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.